Tata cara mahabbah, pelet, dan juga gendam ini bisa sahabat-sahabat lakukan dengan cara-cara berikut. Tata cara mahabbah, pelet, atau gendam. Jadi ceritanya Kang Ujang Bustami ini sedang mengijazahkan amalan untuk pelet, mahabbah atau percintaan ya, dan ilmu gendam. Oke, kita simak. Sahabat bisa dengan media salaman ketika kita untuk yang dituju siapa bisa Media salaman. juga bisa juga kita media foto agar orang yang kita tuju nanti akan memimpikan kita secara otomatis akan komunikasi. Juga bisa dengan media-media yang lain, yang penting sahabat yakin lillah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, Ujang Bustami ini dia ini ustadz atau dukun? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas tentang ilmu pelet, ilmu mahabbah atau ilmu percintaan, ataupun ilmu gendam seperti apa yang diijazahkan oleh Kang Ujang Bustami di awal video tadi, teman-teman. Nah, teman-teman semua, kembali kepada pertanyaan kita. Di awal, saya juga sudah mempertanyakan apakah Kang Ujang Bustami ini seorang ustadz? Atau sejatinya dia hanyalah seorang dukun yang berkedok ustadz? Atau dalam istilah lain lebih dikenal dengan istilah uskun, ustadz dukun. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa ilmu pelet ini adalah salah satu jenis ilmu sihir yang tentu saja sangat diharamkan di dalam agama kita, Islam. Yang perlu sahabat lakukan yang pertama-tama, sahabat tulis lafal kaf, ha, ya, ain, sod, Allah dan Muhammad bawahnya. Di sini sahabat tulis nama. Namanya ditulis siapa yang kita tuju. Ini kalau mau menggunakan agar orang yang kita tuju memimpikan kita dan ingat terus sama kita, atau majikan bos kita ingat kita dan perhatian sama kita. Ditulis nama yang kita tuju. Di media foto, di belakang fotonya ditulis lafal Allah, kaf, ha, ya, ain, sod, dan Muhammad. Setelah sahabat ditulis di media foto ini, atau kalau kita pengen dituju sama orang yang tidak foto, langsung ketemu langsung, maka ditulis di tangan kita Allah, kaf, ha, ya, ain, sod, terus di bawahnya Muhammad. Langkah yang kedua, sahabat cukup bacakan tangan itu atau foto yang mau kita targetkan. Itu dibaca bacaan Bismillah Nurullah ya dzal jalali wal ikram, Hamim ain sin qaf. Ketika baca Hamim ain sin qaf itu tahan nafas selama 3 kali. Setelah sudah tahan nafas, baca kemudian Allahu Akbar ya Malikil Quddus. Ini dibaca 313. Terus tiupkan di foto, belakang foto yang sahabat sudah ditulis atau tangan yang sahabat sudah tulis seperti ini. Ditiupkan 3 kali. Setelah ditiupkan 3 kali, kemudian baca lagi 3 kali, tahan nafas, bacanya di bawah, tidak membalik-balikkan wajah dan gambar yang dibalik cabang bayinya siapa yang dituju. 3 kali, setelahnya Al-Fatihah 1 kali, dan terus selama 3 kali tahan nafas. Itulah sahabat segelintir mahabbah, pelet, atau gendam yang tanpa puasa saya ijazahkan kepada sahabat-sahabat semua. Dan ingat, tidak untuk main-main. Ketika orang yang sudah memimpikan kita itu akan selalu ingat kita. Nah, itulah teman-teman laku ataupun amalan ilmu pelet yang diajarkan oleh Kang Ujang Bustami, teman-teman. Jadi teman-teman, ilmu pelet ini adalah ilmu sihir mahabbah, ilmu sihir percintaan, yang mana tujuannya adalah untuk melunakkan hati lawan jenis kita, untuk menarik hati lawan jenis kita agar tertarik kepada kita ataupun kepada orang yang menggunakan ilmu pelet ini. Orang yang terkena ilmu pelet ini akan tergila-gila kepada orang yang menggunakan ilmu ini. Dan orang yang terkena ilmu pelet ini, teman-teman, dia akan selalu berhasrat, ingin selalu melihat kita, bersama kita, bahkan ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Karena teman-teman, dia ini tidak sadar di dalam pengaruh sihir ilmu pelet ini.
Maka untuk itu teman-teman, para ulama menjelaskan kepada kita bahwa ilmu pelet ini ataupun tiwalah, di dalam bahasa Arab namanya tiwalah, ini adalah haram hukumnya, bahkan berpotensi kepada kesyirikan. Oke, sekarang teman-teman mari kita dengarkan pendapat dari Buya Ar-Razi teman-teman, tentang adanya seorang ustadz atau berpenampilan seorang ustadz tapi mengajarkan ilmu pelet ataupun ilmu gendam ataupun yang disebut dengan mahabbah tadi teman-teman. Oke, mari kita simak. Ke bab pengasihan, pelet, santet, ya nauzubillah dari semua itu. Kita jauh-jauh lah dari itu. Berarti si ustadz sudah menjadi uskun. Uskun, ustadz dukun, seperti yang saya jelaskan di awal video tadi. Ustadz plus dukun sihir. Kita tambahkan dukun sihir. Nah, uskun sir ya. Uskun sir. Uskun ahli sihir. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita nggak perlu belajar ilmu-ilmu begitu, kita cuma belajar zikir aja, kita minta perlindungan pada Allah. Jadi teman-teman, sengaja saya sertakan pendapat dari Buya Ar-Razi ini. Agar apa? Agar nanti teman-teman yang pecinta ilmu mahabbah ini, ataupun para pelaku ilmu pelet ini, kalian tidak berteriak-teriak, oh itu kan pendapat Wahabi. Nah, sengaja saya sertakan pendapat ustadz-ustadz dari kalangan Aswaja sendiri. Nah, salah satunya adalah Buya Ar-Razi ini. Selain dari Buya Ar-Razi ini, teman-teman, Buya Yahya juga pernah berbicara tentang ilmu pelet ini, teman-teman. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Buya Yahya? Beliau sudah sangat terkenal sekali. Beliau sudah dipastikan bukan Wahabi. Jadi, nanti kalau teman-teman nyatakan bahwa yang mengharamkan itu kan biasanya orang-orang Wahabi. Nah, sekarang saya tunjukkan kepada teman-teman semua, ulama-ulama dari kalangan Aswaja pun sangat-sangat tidak sepakat dengan apa yang diajarkan oleh Kang Ujang Bustami ini. Ini adalah perkara haram karena bisa mengandung unsur kesirikan di dalamnya. Ini adalah ilmu sihir, teman-teman. Ketahuilah, pelet, ilmu mahabbah, pemikat, ataupun ilmu gendam, itu adalah ilmu sihir. Haram bagi kita untuk mempelajarinya. Oke, langsung saja teman-teman kita dengarkan Buya Yahya. Ada dong ilmu pelet yang syar'i. Anda pengen ilmu pelet? Mau enggak? Oh, saya mau enggak? Ya, berakhlak yang mulia, lemah lembut, sopan santun, menjalankan akhlak Nabi. Pelet, siapa yang enggak senang setelah itu? Itu pelet syar'i. Pelet syar'i. Tapi kalau urusan sama dukun, itulah yang dibenci oleh Allah dan bisa mengarah kepada kesyirikan. Kesyirikan, betul. Ilmu peletnya, saya punya ilmu pelet. Pernah suatu ketika, memang ada orang begitu tuh. Biasa enggak tahu belajar di mana, datang kepada kami. Buya, saya tuh punya istri marah terus gini. Apakah ada Buya yang mau agar melet istri? Tapi kan boleh, melet istri biar sayang sama saya. Boleh. Jadi ada seorang jamaahnya teman-teman menemui Buya Yahya ini, meminta ilmu pelet kepada Buya Yahya. Dia menceritakan dia memiliki seorang istri yang kerjanya marah terus. Akhirnya dia minta ilmu pelet kepada Buya Yahya. Oke, mari kita lanjutkan videonya. Saya punya. Setelah ngomong begitu kan saya lupa. Saya ngomong asal aja kok. Punya, iya punya. Ditunggui. Ditungguin. Kok enggak pulang-pulang orang itu? Ya enggak apa-apa sih, saya enggak sedih kalau orang enggak datang. Akhirnya itu, Buya, mana ilmu peletnya? Oh, ya Allah. Ya baik-baik, sini. Ilmu peletnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Serius. Nanti pulang ke rumah. Assalamualaikum pada istri. Ucapkan salam. Mampir dulu ke warung beli sesuatu, apa yang paling istri suka. Nah, betul. Assalamualaikum, kecup keningnya, pegang tangannya, ngomong, kamu baik, ini, terus kasih makan. Kamu harus suapin gini. Selesai, kemudian kamu mulai hari itu jangan suka bentak. Kalau mau minta tolong, kalau mau merintah minta tolong yang baik. Saya panjang ngomong. Terus ilmu peletnya mana Buya? Ya itu tadi ilmu pelet saya. Itu ilmu peletnya minta yang aneh-aneh. Memang saya dukun, kamu datang ke sini minta. Jadi yang dimaksud oleh Buya Yahya pelet syar'i itu teman-teman adalah berakhlak mulia, mencontoh akhlaknya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita sudah mencontoh akhlak dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, siapa sih yang tidak suka kepada kita? Semua pasti akan suka jika kita berakhlak mulia seperti akhlak Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Artinya kita tidak perlu lagi menggunakan ilmu-ilmu pelet yang aneh-aneh itu teman-teman.
Jadi hebatnya Kang Ujang Bustami ini teman-teman, dia membentuk karakter dirinya di channel YouTube-nya. Dia ini seolah-olah seorang yang pemberantas dukun santet. Jadi konten-kontennya ini mirip dengan kontennya Samsudin Jadab teman-teman. Tapi ternyata setelah kita menyaksikan video tadi, ternyata dukunnya itu adalah Kang Ujang Bustami sendiri. Buktinya apa? Itu tadi, dia mengajarkan ilmu pelet, ilmu mahabbah, ilmu gendam. Jadi dia ini adalah dukun. Video-video ataupun konten-konten dia tadi itu mungkin untuk menutupi jati dirinya. Untuk menutupi kepada masyarakat bahwa dia ini bukan dukun, tapi sosok yang pemburu dukun, pembasmi dukun. Tapi sejatinya dia adalah dukun. Oke, sekarang mari kita dengarkan menurut Ustadz Muhammad Faizar, seorang pakar ruqyah syariah di Indonesia ini. Mari kita simak. Sedangkan tamaim dan tiwalah, ya, jimat-jimat dan juga pelet tidak ada istisna atau pengecualian di dalamnya. Oleh karenanya tiwalah tetap bagian dari ilmu sihir yang haram digunakan, haram dipelajari, apalagi digunakan, walaupun itu untuk pasangan sendiri. Nah, walaupun untuk memelet pasangan kita sendiri teman-teman. Maksudnya mungkin seperti apa yang disampaikan oleh jemaah tadi kepada Buya Yahya, kita memiliki istri ataupun suami yang kerjanya marah-marah terus. Nah, walaupun kita gunakan kepada istri kita ataupun kepada suami kita, itu tetap haram hukumnya jika kita menggunakan ilmu pelet, ilmu mahabbah, ataupun ilmu gendam itu teman-teman. Karena ini adalah bagian dari sihir. Meskipun metode ilmu pelet ini teman-teman, terkadang kita dapat saksikan mereka membuat rajah-rajah dengan menggunakan huruf-huruf Arab. Bahkan ada yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran, tapi digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan syariat agama kita, teman-teman. Seperti yang dilakukan oleh Kang Ujang Bustami tadi. Jadi inilah bahaya ilmu pelet ataupun ilmu pengasihan. Nah, teman-teman, ilmu pengasihan dengan ilmu pelet itu sejatinya hampir mirip, teman-teman. Hampir mirip, tapi ada perbedaan antara ilmu pelet dengan ilmu pengasihan. Jika ilmu pelet itu ditujukan kepada satu orang, sedangkan ilmu pengasihan itu dampaknya meluas, teman-teman, secara umum. Nah, untuk jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Muhammad Faizar. Dan apa bedanya antara pengasihan dengan pelet? Kalau ilmu pelet, sihir, ya, adalah sihir. Ilmu sihir yang membuat seseorang itu jatuh hati, tidak bisa berkata apa-apa, dan timbul hasrat yang menggebu-gebu untuk senantiasa dekat terhadap orang yang menyihir. Jadi tujuannya teman-teman untuk satu orang, mungkin kepada seorang wanita yang kita ingin wanita ini menjadi milik kita, atau kepada laki-laki yang ingin dijadikan suami ataupun pacar oleh seorang wanita. Jadi ilmu pelet ini seperti yang saya katakan tadi, tujuannya adalah untuk satu orang, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Pelet ini efeknya hanya untuk satu orang yang dituju. Satu orang. Tapi kalau pengasihan, efeknya menyeluruh. Menyeluruh. Ya, ke orang secara umum. Setiap orang yang memandangnya, maaf, walaupun tampangnya pas-pasan, dia akan luluh dan akan ada getaran-getaran setan di dalam hatinya. Bagi orang yang memandangnya. Dalam hatinya. Padahal maaf, kalau kita perhatikan dengan seksama, tampangnya biasa saja. Jadi orang yang menggunakan ilmu pengasihan ini teman-teman, seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Faizar tadi, walaupun tampangnya pas-pasan, tapi orang-orang yang memandangnya ada getaran-getaran syahwat di dalam hati mereka. Mereka yang memandangnya. Nah, itulah teman-teman video kita pada kesempatan kali ini. Saya sudah memperkirakan nanti akan banyak yang menulis di kolom komentar yang tidak setuju dengan saya ketika saya membahas Kang Ujang Bustami ini. Karena kita tahu teman-teman, Kang Ujang Bustami ini adalah seorang YouTuber besar, seorang tokoh yang jumlah subscriber channel YouTube-nya saja teman-teman itu sudah jutaan, teman-teman. Banyak para muhibinnya, banyak yang mengagumi sosok Kang Ujang Bustami dari karakter yang dia bentuk di channel YouTube-nya sebagai seorang pemburu dukun santet, pembasmi dukun. Namun sejatinya teman-teman, ternyata
dia sendiri adalah dukun. Dan ini harus kita sampaikan. Meskipun banyak yang tidak terima, banyak yang mencaci maki saya mungkin di kolom komentar setelah video ini. Ya, tapi harus disampaikan, karena ini adalah kebenaran. Dan sampaikanlah kebenaran itu walaupun pahit rasanya, teman-teman. Oke, teman-teman semua, cukup sekian video kita pada kesempatan kali ini. Saya, Reski Mesta Putra. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa, aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.